Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel YouTube Bisnis Den. Sobat bisnis, kita pada saat ini telah memasuki usia negara kita ke 81 tahun. Telah cukup tua. Dengan demikian, saya mengajak kita semua, mari kita evaluasi diri kita dikala kita saat ini menyambut usia kemerdekaan negara kita 81 tahun. Apa kaitannya diri kita dengan usia kemerdekaan negara kita ini? Kaitannya adalah ketika negara kita telah berusia 81 tahun, tentu ini bukanlah usia yang muda lagi. Dan dengan demikian kita tentu juga harus melihat atau menyadari usia kita. Berapa usia kita sekarang? Kalau negara kita di usia 81 tahun ini baru begini pencapaian kesuksesannya, kita sekarang tentu juga harus menyadari sudah sejauh mana pencapaian kesuksesan kita di dalam usia kita yang telah kita jalani sekarang ini. Andaikan kita sekarang ini berusia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, atau 30 tahun, atau 20 tahun, tentu kita harus mengevaluasi diri kita. Sebagaimana negara juga harus mengevaluasi dirinya di usianya yang sudah 81 tahun ini. Kita tentu harus mengevaluasi diri kita, sudah sejauh mana pencapaian kesuksesan kita di dalam usia yang sudah kita jalani sekarang ini. Apa pentingnya pula ini dilakukan? Sobat bisnis, seseorang yang tidak peduli dengan usianya atau tidak peduli dengan kesuksesannya dikaitkan dengan usianya, bisa dikatakan orang itu tidak hidup lagi dia, walaupun dia tetap bernapas. Sebab dia tidak mau tahu dengan nasib dirinya. Sedangkan kita manusia perlu menyadari nasib diri kita. Kita perlu membandingkan nasib diri kita, kondisi diri kita, pencapaian kesuksesan kita dengan orang seusia kita. Kalau ada orang seusia kita yang kita kenal lebih sukses dia dari kita, kita sudah perlu menyadari kenapa saya kok begini-begini saja. Teman saya itu sudah jauh lebih sukses dari saya. Kita bukan iri dan dengki kepada teman kita. Bukan untuk itu. Tetapi untuk memotivasi diri kita. Bahwa kalau teman kita sukses, kenapa kita tidak sukses? Kalau seandainya teman kita yang seusia dengan kita, dulu sama-sama SD dengan kita, sama-sama SMP dengan kita, sama-sama SMA dengan kita, sama-sama kuliah dengan kita. Dia sekarang ini di dalam berbisnis, sudah punya 2 toko, sudah punya 2 PT, sudah punya 1 mobil bagus, sudah punya rumah. Kita jangankan punya PT, jangankan punya 3 toko, jangankan punya mobil mewah, membayar kontrakan rumah petak saja kalang kabut setiap bulan. Kalau begitu tentu harus kita evaluasi diri kita. Kenapa saya kok begini?
Dengan kita evaluasi diri kita bisa jadi perlu berguru kepada teman kita itu. Kenapa kamu kok bisa begini? Apa rahasianya? Saya kok begini-begini saja. Jadi bukan kita iri kepadanya. Bukan kita upayakan pula agar dia seperti kita. Tetapi kita upayakan kita minimal seperti dia. Kalau tidak akan melewatinya, minimal seperti dia. Pergi kita ke tempat dia. Kita tanya mengapa dia kok bisa sukses. Sobat bisnis, inilah pentingnya kita menyadari diri kita setiap ada pertambahan usia kita. Seperti juga negara ini. Kalau negara ini tidak sadar-sadarnya dia bahwa dia telah berusia lanjut, maka begini-begini saja negara kita ini. Korupsi menjadi-jadi, PHK menjadi-jadi, pengangguran menjadi-jadi, rakyat miskin menjadi-jadi, dia tidak peduli. Itu aja. Makanya perlu kita mengevaluasi diri seiring dengan bertambahnya usia kita. Mungkin kita keteter dari teman kita itu karena kita pemalas. Karena kita gengsi. Kerja ini gengsi, kerja ini gengsi. Oh, saya sarjana, kok itu kerja saya. Masa iya saya seorang sarjana, saya berjualan peniti di pinggir jalan. Masa iya saya seorang sarjana berjualan ikan asin di pasar tradisional. Masa iya saya seorang sarjana menjadi petani di desa yang jauh di sana. Itu bisa terjadi karena rasa gengsi. Mungkin teman yang lebih maju, dia tidak peduli dengan itu. Apapun usaha dia lakukan, apapun pekerjaan dia lakukan, yang penting halal, yang penting tidak melanggar hukum. Karena dia punya cita-cita besar, dan untuk mencapai cita-cita itu dia sadari, dia harus kerja keras, dia harus melakukan apa saja. Yang penting halal dan sesuai dengan ketentuan perundang yang berlaku di negaranya. Ini mungkin kelebihannya. Makanya ketika kita berdiskusi dengannya, ketika kita berguru kepadanya, akan terbongkar nanti apa beda kita dengan dia. Kalau kita pemalas, selama ini kita harus rajin. Kalau kita gengsi selama ini, kita campakkan jauh-jauh gengsi itu. Kalau kita digila judi online, judol selama ini, kita buang judol itu. Kalau kita selama ini tidak jujur, curang, tidak bisa dipercaya, kita usahakanlah kita menjadi orang jujur, orang yang dipercaya. Kalau kita kurang gesit selama ini, kita gesit. Kalau kita kurang percaya diri selama ini, kita percaya diri. Itulah gunanya kita mengevaluasi diri sesuai dengan perjalanan usia kita. Dan itulah gunanya kita menyampaikan jauh-jauh, menyingkirkan jauh-jauh rasa iri dan dengki dengan teman-teman kita yang sudah lebih berhasil dari kita. Kalau kita tidak iri dan dengki kepada teman-teman kita yang jauh lebih berhasil dari kita, maka kita tidak akan segan berguru kepadanya. Kita tidak akan segan meminta pendapatnya. Bahkan kita tidak akan segan meminta dia untuk memarahi kita. Sobat bisnis, semoga ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.